Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel aku. Channel yang akan mengulas berbagai kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Di video kali ini aku akan membahas salah satu kasus kriminal yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2016. Sebuah kisah tragis dari keluarga yang tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Sebenarnya kasus ini tuh sudah lama banget ya terjadi, namun kasus ini memang pada saat itu pernah viral. Jadi untuk itu aku pengen mengulas cerita ini kembali, oke? Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita bahas. Di penghujung Desember 2016, ada sebuah keluarga yang hidupnya ini nyaman di rumah megah milik Pak Dodi Triyono, seorang arsitek sukses yang dikenal sangat dermawan. Rumah minimalis ini berdiri megah di tanah seluas 500 meter persegi, lengkap dengan pagar tinggi dan koleksi mobil mewah yang menambah kesan kemewahan rumah itu. Namun, kehidupan nyaman keluarga ini harus berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah komplotan perampok yang terdiri dari Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, Yuspane alias Ridwan Sitorus, dan Alvin Sinaga menjadikan rumah ini sebagai target aksi perampokan mereka. Pada tanggal 25 Desember 2016, komplotan ini berkeliling mencari rumah-rumah mewah di kawasan elit Pulau Mas. Agar tidak mencurigakan, mereka ini menyewa sebuah mobil untuk mengitari kawasan elit itu. Setelah seharian mengamati, mereka akhirnya menetapkan rumah Pak Dodi Triyono sebagai target. Namun, hari itu mereka belum menemukan momen yang tepat untuk beraksi. Barulah pada keesokan harinya, pada tanggal 26 Desember, kesempatan itu akhirnya datang. Pada hari itu, gerbang rumah Pak Dodi ini kebetulan terbuka ya, karena sopirnya ini tengah mempersiapkan mobil di garasi. Tanpa membuang waktu, para pelaku langsung masuk ke halaman rumah dengan berpura-pura sebagai tamu. Setelah mereka masuk, Ramlan dan rekan-rekannya ini tiba-tiba menodongkan senjata tajam dan pistol. Seorang sopir keluarga yang bernama Yanto menjadi korban pertama di garasi. Ia ini digiring ke dalam rumah sambil ditodong. Para pelaku kemudian mengumpulkan seluruh penghuni rumah di ruang tengah, termasuk anak-anak Pak Dodi, asisten rumah tangga, dan sopir lainnya. Dengan ancaman senjata, mereka ini menggiring 11 orang ke sebuah kamar mandi berukuran hanya 1,5 kali 2 meter di bawah tangga. Kamar mandi itu sangat kecil ya, pengap, tanpa ventilasi, dan lampunya ini sengaja dimatikan. Di sanalah mereka disekap tanpa ampun, berdesakan dengan ruang gerak yang nyaris tidak ada. Bisa dibayangkan ya teman-teman, ruangan yang hanya ukuran 1,5 kali 2 meter diisi dengan 11 orang tanpa ventilasi. Udah pasti sangat pengap, sangat panas ya kan. Singkat cerita, saat mencari barang berharga di lantai atas, salah satu pelaku Yuspane ini menemukan anak pertama Pak Dodi yang bernama Diona, yang saat itu sedang bersembunyi ketakutan. Namun bukannya bersikap manusiawi ya. Salah satu pelaku yang bernama Yuspane ini dengan tega menyeret ke lantai bawah dengan menarik rambutnya dan memukuli Diona. Diona yang saat itu mencoba melawan akhirnya dianiaya, lalu dimasukkan ke kamar mandi tadi bersama yang lain. Beberapa saat kemudian Pak Dodi tiba-tiba pulang. Setelah memasuki rumah, Pak Dodi ini langsung disambut dengan todongan senjata. Namun sebelum memasukkan Pak Dodi ke kamar mandi, mereka ini sempat meminta dompet Pak Dodi yang berisikan sejumlah uang. Setelah itu, mereka ini langsung memasukkan ke kamar mandi yang sudah penuh sesak oleh anggota keluarganya sendiri. Setelah melancarkan aksinya, para pelaku ini kemudian kabur dengan membawa uang tunai, barang-barang berharga, dan perhiasan dengan total nilai sekitar 60 juta. Setelah mereka semua ini berhasil menjarah semua harta benda di rumah mewah itu, para perampok itu langsung pergi dan tetap mengunci kamar mandi tadi, tempat mereka menyekap semua sandera. Dengan sisa-sisa tenaga, para sandera ini mencoba mendobrak pintu kamar mandi, tetapi semua itu sia-sia karena sistem dari pintu ini terbuka ke arah dalam.
Kamar mandi itu menjadi saksi bisu ke 11 orang yang disekap. Mereka semua ini benar-benar bertahan hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kepanasan, berdesak-desakan, dan bahkan kehabisan oksigen. Keadaan pun semakin mencekam saat satu persatu dari mereka ini mulai lemas karena tidak bisa bernafas. Bahkan untuk bertahan, beberapa dari mereka ini meminum air keran yang ada di kamar mandi itu. Dalam kondisi gelap tanpa lampu, ruangan itu benar-benar menjadi neraka untuk mereka. Keesokan paginya, seorang kerabat yang bernama Sheila Putri datang ke rumah karena memang sudah janjian di hari sebelumnya dengan salah satu anak Pak Dodi yang bernama Diona. Namun, sesampainya di sana, ia merasa curiga ya melihat pintu rumah terbuka dengan suasana yang begitu sepi. Karena merasa takut, akhirnya Sheila ini memanggil warga sekitar dan pihak keamanan. Singkat cerita, mereka ini langsung masuk ke dalam rumah Pak Dodi bersama-sama untuk mengecek. Dan benar saja, di dalam mereka ini mendengar teriakan minta tolong dari arah kamar mandi. Mendengar teriakan itu, mereka semua ini tidak berani mengambil resiko ya. Mereka ini langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Setelah polisi ini datang, mereka segera mendobrak pintu kamar mandi yang terkunci dari luar itu. Saat pintu terbuka, pemandangan mengerikan pun terpampang di depan mata mereka. 11 orang saling bertumpukan di dalam sana. Saat evakuasi, 6 orang diantaranya sudah meninggal dunia. Mereka adalah Pak Dodi Triyono, Diona anak pertama Pak Dodi, Gema anak ketiga, Amalia teman Gema yang menginap, dan 2 orang sopir Sugianto dan Tarso. Mereka ini meregang nyawa karena kehabisan oksigen. Sedangkan 5 orang lainnya yang selamat, salah satu diantaranya adalah Janet, anak kedua Pak Dodi, dan 4 pembantu yaitu Eni, Fitriani, Santi, dan Windy. Dalam kondisi sangat kritis, mereka ini segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berbekal rekaman CCTV, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengantongi identitas para pelaku. Pelaku tersebut adalah Ramlan, Erwin, Yuspane, dan Alvin Sinaga. Polisi pun bergerak cepat dan dalam waktu kurang dari 24 jam semua pelaku berhasil ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Dalam proses penangkapan, Ramlan butar-butar tewas ditembak karena mencoba melawan saat penangkapan. Sedangkan Erwin Situmorang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berusaha melarikan diri. Sedangkan Yuspane dan Alvin Sinaga yang masih kabur akhirnya berhasil ditangkap di hari yang sama. Berdasarkan keterangan dari Polres Kapolda Metro, kalau Ramlan butar-butar ini adalah otak dibalik perampokan Pulau Mas yang terjadi. Ternyata dia juga sudah lama malang melintang di dunia perampokan dan sudah keluar masuk penjara sejak tahun 2001. Dari tangan para pelaku, pihak kepolisian berhasil menyita barang-barang yang diambil dari rumah Pak Dodi, seperti uang tunai dalam bentuk rupiah hingga uang Thailand dan dolar. Kemudian ada beberapa handphone dan juga beberapa barang bernilai lainnya. Setelah penangkapan, ketiga pelaku yang masih hidup akhirnya menjalani beberapa kali persidangan. Mereka sempat mengajukan banding, namun hal itu ditolak oleh hakim dan ditetapkanlah vonis hukuman mati untuk mereka bertiga agar bisa berkumpul kembali dengan Ramlan yang sudah didor polisi duluan. Emang ya cocok deh hukuman mati buat para pelakunya, ya kak sih? Kisah ini bukan hanya tentang tragedi perampokan dan pembunuhan belaka ya, tetapi lebih dari itu. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada dan berhati-hati. Karena seperti yang kita lihat dari cerita ini, kemalangan bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Semoga arwah para korban diterima di sisinya dan semoga tidak ada lagi kejadian serupa di masa depan. Amin. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini ya. Tentunya masih banyak detail yang belum aku ceritakan di dalam video ini. Dan jika kalian mau mengkoreksi atau punya pendapat yang lain, tulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.